Tidak semua orang tahu bagaimana kuatnya kamu menjaga, mengendalikan isi hati, pikiran, dan perasaanmu agar terlihat baik-baik saja. Hatimu sedang kamu arahkan tepat ke langit pada sang pemilik kehidupan, Allahu subhanahu wa ta'ala. Sebab dunia ini kelewat naif jika kamu gunakan hanya untuk menarik perhatian manusia saja. Saat ini kamu hanya ingin hidup yang simpel saja, diam, kerja, tidur, dan berdamai dengan dirimu sendiri. Tenangkan hati dan pikiranmu, karena semua sudah diaturnya. Jalani hidup dengan keikhlasan. Berdamailah dengan hatimu, sebab apapun yang kamu benci belum tentu harus dijauhi. Apapun yang kamu cintai belum tentu kamu miliki. Karena Allah pemegang kekuasaan tertinggi dan paling tahu apa yang terbaik untuk hidupmu. Mungkin saat ini kamu merasa hanyalah satu dari miliaran manusia. Namun percayalah bahwa kelak akan ada seseorang yang menganggapmu sebagai dunianya. Kamu akan menjadi bagian terpenting dari keseluruhan kisah hidupnya. Ketika kamu sudah menghancurkan hati seseorang, tapi dia masih berbicara padamu dengan kelembutan, penuh senyuman, dan berlaku baik padamu, sungguh orang yang kamu hancurkan hatinya itu sangat membahayakan kehidupanmu. Sebab kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyatu dalam dirinya. Dan lagi, jika orang yang kamu hancurkan hatinya itu masih bersikap baik padamu, itu bukan berarti dia bodoh, tapi level kekuatan langitnya jauh di atas kapasitasmu. Lemahnya badan disebabkan oleh penyakit, lemahnya hati disebabkan oleh dosa. Seseorang tidak dapat menikmati lezatnya makanan bila dia sakit. Begitu juga hati tidak dapat nikmat dekat padanya jika dikotori oleh noda dan dosa. Jangan bandingkan ujianmu dengan ujian orang lain. Tiap orang berbeda-beda ujiannya. Ukuran sandal dan baju saja berbeda. Demikian pula ujian yang dikirimkan Allah dalam kehidupan. Jika kamu berubah jadi baik karena Allah, maka Allah akan kirimkan untukmu orang-orang terbaiknya. Jika kamu ridho pada sesuatu yang mengecewakan hatimu, maka percayalah Allah akan menggantikannya dengan kegembiraan yang di luar nalarmu. Apakah beda antara ujian dan hukuman dalam hidupmu? Hukuman adalah jika kamu diuji Allah, maka kamu lari menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ujian adalah jika datang ujian Allah padamu, maka kamu justru semakin dekat padanya. Allah Maha tahu atas kelemahanmu. Setelah bertobat, kamu jatuh lagi di lubang yang sama. Karena itu Dia membuka pintu taubatnya non-stop 1 kali 24 jam sepanjang hidupmu, kapanpun yang kamu mau. Coba itu, kurang baik apalagi Allah subhanahu wa ta'ala pada kehidupanmu. Coba renungi, hampir seluruh waktumu habis untuk kerja dunia, sedangkan untuk Allah hanya kebagian sisa-sisa waktu saja. Entah apa yang akan kamu sampaikan padanya jika sedetik kemudian kamu dipanggil untuk menghadap padanya. Jangan kamu simpan seseorang itu di dalam hatimu, karena sifat hati itu berbolak-balik. Tapi simpanlah dia dalam doamu, karena dia akan tercatat di langit selama-lamanya. Jangan menghakimi seseorang
hanya karena masa lalunya yang penuh dosa dan noda. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk dirimu yang sering khilaf dan ingkar padanya. Jauhi orang yang sudah membuatmu kecewa. Hindari pertengkaran tanpa solusi. Berhenti dari menyenangkan orang yang tidak pernah menghargaimu. Semakin kamu menjauhi hal yang bisa meracuni jiwamu itu, maka hidupmu lebih sehat jasmani dan ruhan. Akan ada seseorang yang bertahan dengan kekuranganmu. Akan ada seseorang yang tidak peduli bagaimana fisikmu. Dan akan ada seseorang yang mencintaimu sepanjang hidupnya. Kamu tak perlu usaha neko-neko, cukup dengan kekuatan hatimu untuk percaya pada takdirnya. Percayalah, selama kamu terus berusaha sebaik-baiknya dengan doa yang tak kenal lelah, apa yang kamu inginkan sebenarnya hanya tinggal menunggu waktu saja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua dan mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum